Selamat sore, kembali bertemu lagi bersama saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3, yang hari ini akan memandu kedokteran semua dalam Skin Talk di sore ini. Nah, selain kita sedang live di Zoom, kita juga saat ini sedang live ya di Instagram dan juga di Facebook. Halo kedokteran yang sedang menyaksikan dari Facebook dan kedokteran yang sedang menyaksikan dari Instagram. Nah, sebelum saya lupa nih kedokteran, saya ingin menyampaikan bahwa jangan tinggal dulu nanti ya. Jadi terus tonton Skin Talk ini sampai habis karena nanti kami akan mengumumkan 2 orang pemenang yang akan mendapatkan tote bag gratis dari Estetika. Nah, pemenang ini adalah pemenang yang memberikan pertanyaan yang terbaik via Zoom. Jadi buat kedokteran yang punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, boleh langsung aja nanti dikirimkan pertanyaan kalian di kolom Q&A, atau buat kedokteran dan di Instagram juga boleh nanti kirim pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan tidak lupa juga untuk kedokteran yang masih menyaksikan Skin Talk minggu ini, nah akan ada promo khusus nih berupa diskon untuk treatment tertentu sebesar 20% dan free treatment radiofrekuensi dari Estetika Dr. Afandi Denpasar. Nah, lalu gimana sih cara mendapatkannya? Makanya tonton terus Skin Talk ini sampai habis ya. Baik. Sekarang kita sambut dulu yuk narasumber kita hari ini, yaitu ada Dr. Angelia dari Estetika Dr. Afandi Denpasar. Halo Dr. Angelia. Dokter, maaf masih di mute dok, mikrofonnya boleh di unmute. Oh iya, halo. Nah, sudah terdengar ya? suara cantik. Selamat sore, kedokteran. Selamat sore, Dr. Tias. Kembali lagi, mungkin sudah ada yang kenal sama saya, pernah mengisi Skin Talk. Kali ini saya datang lagi, saya perkenalkan, nama saya Dr. Angelia. Saya bekerja di Klinik Estetika Denpasar, Bali. Iya, selamat datang kembali ya dok di Skin Talk ya dok. Iya, ketemu lagi kita ya. Iya, kita ketemu lagi nih. Sebelumnya Dr. Angel ini sudah pernah juga sharing-sharing tentang pengalaman dan berbagai ilmunya nih dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit ya di Skin Talk. Dan sudah banyak juga nih dengar-dengar pasien-pasien beliau yang permasalahan kulitnya sudah teratasi. Nah, buat kedokteran yang mau langsung ketemu untuk konsultasi dengan Dr. Angelia, yuk gak perlu ragu ya, langsung datang aja ke Klinik Estetika Dr. Afandi Denpasar yang ada di Jalan Puputan Niti Mandala nomor 166 Renon Denpasar. Nah, for the information nih kedokteran, pada bulan Desember ini Dr. Angelia prakteknya di Estetika Dr. Afandi Denpasar pada minggu ke-1 yaitu hari Rabu dan Kamis ya dok, di jam 12 dan jam 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, karena Bali udah beda ya dok. Iya, 1 jam lebih lambat dari Jakarta ya dok. 1 jam. Lalu minggu keduanya di hari Senin, Selasa, dan Sabtu di jam 12 sampai jam 5 sore juga. Di minggu ketiga Senin, Rabu, Kamis jam 12 sampai jam 5 sore juga, dan minggu keempat hari Senin, Selasa, Sabtu sama di jam 12 sampai jam 5, dan untuk minggu kelima nanti di hari Selasa dan Rabu jam 12 sampai jam 5 sore. Catat ya kedokteran ya buat yang mau ketemu langsung dengan Dr. Angelia, atau kalau misalnya ketinggalan, nah boleh langsung cek aja website kita di www.klinikestetika.com pada bagian branches, atau langsung telepon di Klinik Estetika Dr. Afandi Cabang Denpasar. Nah, karena hari ini Dr. Angel sudah bergabung nih bersama kita, kita akan berbincang-bincang ya kedokteran seputar tema Skin Talk hari ini yang menarik banget dan sepertinya termasuk masalah yang sering dihadapi nih oleh kedokteran semua, yaitu penanganan tepat. Nah, iya dok, sering dok. Yaitu penanganan tepat untuk mengatasi acne scar. Nah, kedokteran ini pasti setuju ya kalau jerawat ini tuh permasalahan kulit yang nyebelin banget. Karena udah timbul jerawatnya aja itu udah nyebelin, tapi ternyata dia masih bisa menimbulkan meninggalkan bekas ya dok ya. Contohnya itu scar.
Dafren mungkin pernah dengar ya, scar itu bopeng. Nah, bopeng itu biasanya akan muncul akibat peradangan hebat dari jerawat atau karena kita iseng nih tangannya jahil, jerawatnya dipencet-pencet. Nah, mumpung lagi ada ahlinya nih, langsung kita minta jelaskan aja versi detail, versi lengkapnya sama Dr. Angelia. Boleh ya dok ya, dijelaskan dulu untuk Dafren? Boleh banget. Ayo Friends, kita lihat ya slide-nya. Bagi yang di IG, halo juga ya. Jadi kita live di IG, di Facebook, sama di Zoom ya dok ya? Iya, betul. Biar semua orang lebih tahu dan lebih pingin untuk perawatan dan mencegah acne scar ya. Sambil kita tunggu slide-nya. Ya, kita ingin mengenal lebih dekat dengan scar. Next. Jadi apakah itu acne scar? Jadi acne scar ini merupakan perubahan dari tekstur kulit oleh karena suatu proses akhir dari penyembuhan jerawat aktif yang meradang. Jadi bekas jerawat ini seringkali menimbulkan rasa nggak nyaman, kurang percaya diri, dan gangguan psikososial dari kita ya. Kalau misalnya kita punya bekas-bekas jerawat, seperti bekas itu ada bopeng, ada juga bekas yang meninggi, ada juga bekas yang kemerahan, ada juga bekas yang gelap atau tapakan hitam. Setelah terjadi jerawat. Oleh karena itu, kita perlu mengatasinya agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih confidence, lebih sayang dengan diri kita maupun pasangan kita yang sayang terhadap kita ya. Nah, untuk Skin Talk kali ini saya lebih menjelaskan mengenai acne scar. Next. Jadi kita lihat dulu dari bentukan scar. Bentukan scar itu ada dua macam, yaitu ada yang depressed scar atau atrophic scar. Jadi scar yang bopeng, yang biasanya kita sering dengar itu kan bopeng ya, yang bopeng atau yang cekung dia masuk ke dalam. Ada juga oleh karena penyembuhan, proses respon dari kulit ini berlebihan, sehingga terjadi raised scar atau overgrowth dari kolagen itu. Raised scar ini biasanya kita sebutkan hypertrophic scar, atau juga bisa juga terjadi keloid. Kalau keloid lebih terjadi pada pasien dengan riwayat-riwayat keloid di tempat-tempat lain. Nah, contoh pada gambar yang di sebelah kiri adalah contoh dari hypertrophic scar, yaitu peninggian seperti nodul yang terjadi setelah terjadinya jerawat. Yang di sebelah kanan adalah contoh keloid. Jadi berbeda ya, Friends, keloid sama hypertrophic scar. Next. Sedangkan atrophic acne scar atau acne scar yang cekung itu ada beberapa macam juga. Biasanya kita sebut yang pertama rolling acne scar. Jadi bentukannya seperti yang pada gambar ini, biasanya dia M shape kita bilang. Jadi terjadi indurasi lekukan-lekukan yang tidak beraturan dan lebarnya sekitar 4 sampai 5 mm. Jadi agak lebar ya. Sedangkan yang kedua, yang paling sering terjadi atau ditemukan pada 70-80% dari acne scar adalah ice pick acne scar. Ice pick ini bentukannya V-shape. Biasanya kalau kita pingin seperti Korea ya, atau kita perawatan pingin wajahnya V-shape, tapi yang kali ini kita nggak pingin banget ke Dafren. Ini acne scar ice pick. Aduh, semoga Dafren semua tidak ada ya, yang punya pun bisa kita obatin nanti. Jadi ice pick ini kurang lebih diameternya 2 mm, tapi dia masuk ke dalam, sehingga kita bilang itu ice pick. Nah, yang ketiga ada box scar, acne scar. Kalau box scar dia bentukannya seperti U-shape. Dia ada yang dalam, ada yang dangkal, sekitar 3 mm lebar dari diameternya ya. Kalau box scar ini biasanya menyerupai bekas cacar ya. Nah, ini adalah 3 macam atrophic acne scar. Next. Kenapa kita harus mengetahui bentukan-bentukan dari acne scar, terutama pada dokter ya, agar kita bisa menentukan terapi yang tepat pada masing-masing pasien. Karena terapi untuk hipertrofi dan atrofi itu sangat berbeda. Untuk yang atrofi pun dengan tiga tipe yang seperti itu terapi atau approach yang harus kita lakukan itu berbeda juga. Nah, kenapa sih bisa terjadi scar? Acne scar ya pasti bisa terjadinya karena ada jerawat. Mengingat sedikit mengenai kenapa terjadi jerawat itu karena adanya aktivitas dari peningkatan sebum yang berlebihan.
Penumpukan sel kulit mati yang menutup pori-pori juga aktivitas bakteri Propionibacterium acnes itu juga berperan dalam pembentukan jerawat. Selain itu, pengaruh hormonal kalau pada wanita dengan ada hormon androgen yang terlalu tinggi, dia akan menyebabkan juga terjadinya jerawat. Dan juga pengaruh dari stres, dari nutrisi yang tinggi glycemic index atau tinggi gulanya ya, itu menyebabkan jerawat. Jadi scar ini disebabkan oleh jerawat yang mengalami peradangan aktif. Peradangan itu seperti apa, Kedah Friends? Peradangan itu apabila muncul jerawat yang merah, yang nyeri bila kita pegang. Nah, peradangan yang berkelanjutan ini nantinya akan mengalami proses wound healing juga atau penyembuhan. Namun penyembuhannya tidak sempurna karena penyembuhan yang sempurna itu milik Tuhan. Nggak bercanda. Maksud saya, apabila sudah terjadi perlukaan, kita tidak bisa mengalami penyembuhan yang sempurna. Nah, penyembuhannya ini apabila kurangnya kolagen atau kurangnya kolagen tipe 1, ketidakseimbangan kolagen tipe 1, tipe 3, itu akan menyebabkan terjadinya atrophic scar itu. Ataupun apabila terjadi kolagenesis atau matriks pembentukan matriks yang berlebihan, maka akan terjadi hypertrophic scar. Nah, respon kulit yang seperti ini tidak bisa kita duga. Bisanya kita lihat dari masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita harus mengenali benar-benar tipe kulit kita seperti apa untuk kita bisa melakukan respon atau melakukan prevensi dengan baik ya. Selain itu, biar bisa dicegah ya dok. Bagaimana? Biar bisa dicegah ya dok. Iya betul. Nanti aku jelasin tentang pencegahan ya. Jadi setelah muncul jerawat yang meradang lalu kita memencetnya, apalagi ya kita kan suka gemes ya tangannya yang megang wajah. Nah itu adalah tindakan yang salah, maka nanti akan terbentuklah acne scar. Kita pencet, kita pengen keluarin ya nanah-nanahnya, atau komedonya juga kita pengen keluarin, lalu kita memencetnya berlebihan, lebih dari terapis facial. Nah dengan tangan yang tidak steril nanti akan menyebabkan peradangan lebih hebat, infeksi yang lebih berlebihan. Nah, itu menyebabkan acne scar. Jerawat yang tidak segera diobati. Ini contohnya, misalnya jerawat kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Nah, jerawat bila kita tidak obati dengan tepat atau kita melakukan pengobatan yang salah, maka dia bisa berkembang menjadi lebih banyak dan lebih meradang. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya nanti acne scar yang lebih banyak lagi. Gitu. Next. Nah, apakah acne scar bisa dicegah? Ini pertanyaan yang penting karena mencegah lebih baik daripada mengobati tentunya ya Dokter Dias. Nah, bisa. Dengan kita mengobati jerawat sedini mungkin, hal tersebut dapat memperbaiki dan mencegah timbulnya jaringan parut atau bekas jerawat yang lebih berat pada kulit, terutama di daerah wajah. Terutama jerawat yang tipe kis, tipe pustul, nah itu biasanya lebih riskan dia untuk terjadinya acne scar, ice peaks maupun book scar. Next. Jadi bagaimana kita bisa mencegah? Tips untuk mencegah seperti yang saya bicarakan tadi adalah treat acne as soon as possible. Bila Kedah Friends sekarang lihat kaca di wajahnya ada jerawat-jerawat, lalu Kedah Friends berusaha ya untuk memberikan total jerawat atau memberikan skincare yang Kedah Friends lihat di TikTok atau di mana, namun belum sembuh, maka saya sarankan untuk Kedah Friends segera konsultasi dengan dokter profesional untuk mengobati jerawat tersebut sebelum jerawatnya menjadi lebih parah dan nanti akan menimbulkan scar yang lebih banyak dan berkepanjangan nantinya. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui saat terjadi acne atau peradangan pada jerawat yang aktif. Jangan sentuh-sentuh wajah kita maupun punggung-punggung kita ya Dokter Dias ya, karena acne bukan cuma di muka loh. Acne scar itu juga sering terjadi pada punggung, pada daerah leher yang dekat-dekat payudara sini juga ada. Biasanya itu karena hormon ya. Nah, jangan disentuh, dipencet, apalagi digaruk-garuk. Kadang kan jerawat bisa gatel ya dokter ya. Nah itu jangan ya digaruk-garuk atau kita manipulasi, karena kita akan memperparah nanti jerawat kita maupun akan menimbulkan bekas jerawat yang akan lebih luas. Nah, yang kedua jangan menggunakan scrub. Kalau kita udah punya jerawat, kita jangan pakai scrub ya, karena nanti akan lebih mengiritasi. Nah, handuk kasar juga jangan untuk menggosok kulit wajah kita. Kita gosok dengan gentle, pelan-pelan.
Nah, itu. Yang ketiga, kita harus kenali tipe kulit itu. Apakah mudah timbul jerawat, mudah timbul keloid, mudah timbul hipertrophic scar, atau mudah bopeng. Bila iya, lebih baik kita tanganin sehingga tidak akan menimbulkan komplikasi atau acne scar ini. Gitu. Next. Nah, itu sekian sedikit dari saya mengenai acne scar dan bagaimana kita harus mengatasinya ya, Kedavren. Terima kasih Dokter Angelia atas penjelasannya. Nah, gimana Kedavren? Jadi sekarang sudah semakin paham ya kalau bekas jerawat itu sebenarnya banyak ya Dok, macamnya ya Dok ya. Tadi sekarang sendiri jenisnya banyak sekali. Dan masing-masing jenisnya itu juga perlu approach pendekatan yang berbeda ya Dok. Nah, yang paling penting tadi juga sudah dijelaskan tuh tips-tipsnya. Bagaimana sih kalau kita sudah punya jerawat, jangan sampai jadi scar, jadi berbekas. Nah, buat Kedavren yang mungkin masih bingung, langsung aja ketikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Buat Kedavren yang di Zoom atau yang di Instagram juga boleh kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar, tapi nggak dapat hadiah tote bag. Jadi kalau misalnya mau dapat hadiah tote bag, Kedavren minggu depan gabungnya boleh di Zoom. Ya. Nah, dokter, aku ingin bahas sedikit nih dari penjelasan dokter yang tadi. Dan sebenarnya memang bekas jerawat ini, scar ini juga termasuk masalah yang sering banget dihadapi nih, dan juga banyak pasien di Dokter Afandi sendiri yang memiliki permasalahan scar ini. Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua nih kayak Kedavren, apalagi yang acne fighter nih Dok. Benar nggak sih Dok kalau misalnya sebenarnya jerawat bekas jerawat scar atau bopeng ini bisa dihilangkan nggak sih Dok? Ya, kita bisa membantu menyamarkan dan sampai meningkatkan kualitas dari kulit dari acne scar itu. Namun memang tidak bisa 100%. Karena penyembuhan sekunder dari wound healing atau penyembuhan luka itu tidak bisa 100%, namun kita bisa membantu untuk memperbaikinya. Banyak sekali pasien dari kami melakukan penanganan acne scar ini, namun tidak bisa sekali ya, Kedavren, kita harus sabar. Nah, dengan 3 kali treatment ataupun 5 kali, ada juga dengan 2 kali, itu akan mengalami peningkatan tergantung dari respon kulit kita dan juga tergantung dari alat-alat yang kita gunakan, serta approach dari dokter yang menangani. Jangan khawatir jadi Kedavren yang punya acne scar, saya yakin banyak yang punya ya. Datang aja ke sini, ke klinik, karena kita akan menanganinya, dan Kedavren akan memiliki kulit yang lebih mulus dan lebih confidence. Gitu. Ya, benar sekali Kedavren. Jadi Estetika Dokter Afandi sudah punya nih solusinya ya Dok ya. Apa saja sih Dok solusinya nih buat Kedavren yang sudah terlanjur punya scar dan ingin mengatasinya? Ya, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Ke klinik Estetika Dokter Afandi sudah memiliki banyak solusi untuk acne scar ini. Yuk kita lihat. Nah, Estetika Dokter Afandi Scar Solution. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa adanya krim perawatan. Krim perawatan Dokter Afandi adalah serangkaian krim yang komplit yang diformulasikan dengan kondisi kulit masing-masing pasien, sehingga apabila krim ini diberikan secara rutin dapat menghindari masalah kulit penyebab scar pada wajah. Jadi terutama pada pasien yang acne prone atau yang sudah ada acne derajat 1 maupun derajat 4, kita bisa memberikan krim ini. Selain itu, pada pasien yang dengan acne scar, kita pun bisa membantu mengatasinya dengan memberikan krim. Contohnya pada krim malam, kita bisa memberikan retinoid atau turunan dari vitamin A yang berfungsi untuk meningkatkan turnover kulit, sehingga kulit akan menjadi lebih lunak dan kulit matinya akan berkurang. Apabila kulit mati itu berkurang, maka kulit akan tampak lebih cerah dan tekstur pun akan terbantu menjadi lebih baik. Jangan lupa juga tetap menggunakan sunblock, karena walaupun sunblock tidak berperan langsung kepada acne scar untuk meningkatkan bopeng, namun sunblock ini berperan pada saat acne itu mengalami penyembuhan. Karena seringkali pada saat acne mengalami penyembuhan, itu ada peran dari sinar ultraviolet apabila terlalu berlebihan akan merangsang pigmentasi dari kulit.
maka terjadi post acne hiperpigmentasi. Di mana bila terjadi keduanya, post acne hiperpigmentasi dan juga acne scar, maka kondisi Bopen itu akan tampak lebih jelas atau kondisi hipertrofi akan tampak lebih jelas. Sehingga kita juga mau memperbaiki warna dari kulit kita atau kulit yang terjadi bekas-bekas jerawat tersebut. Kita bisa tambahkan juga dengan serum vitamin C, kita bisa tambahkan juga dengan krim pagi. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk krim. Namun krim aja nggak cukup, jadi kita ada solution lain. Next. Solution yang pertama, yang non needle, yang tidak terlalu banyak waktu recovery-nya, kita bisa sarankan dengan mikrodermabrasi dan peeling atau juga micropeel, di mana di sini fungsinya adalah untuk memperbaiki tekstur kulit, menyembuhkan scar atau bekas luka, merangsang pertumbuhan kolagen dan mencerahkan kulit. Di mana fungsi dari mikrodermabrasi dan peeling kimia ini dia mengangkat sel kulit mati, merangsang turnover kulit, merangsang kolagenisasi. Itu yang bisa kita berikan. Dan juga peeling ini ada macamnya juga. Ada yang untuk mencerahkan atau pada kulit dengan oily dan jerawat yang aktif namun juga ada acne scar, kenapa tidak kita mengobatinya bersamaan, yaitu dengan memberikan peeling jerawat. Dia akan mengurangi sebum, dia akan mengeringkan jerawat, nah dia juga akan mengangkat kulit mati. Itu adalah kegunaan dari peeling dan mikrodermabrasi. Selain itu, yang kedua, alat yang bisa kita berikan adalah auto roller. Nah, ini terapi favorit sepanjang masa ya Dr. Dias untuk acne scar. Karena microneedling terapi sistem MTS atau auto roller ini adalah terapi menggunakan alat otomatis dengan ujungnya itu jarum. Jarumnya kecil-kecil banget ke friends. Jangan takut kalau udah dengar kata jarum langsung aduh minggat deh, pergi deh. Jangan. Karena pada pasien dengan auto roller ini sebelumnya kita akan memberikan anestesi oles dulu. Setelah kita anestesi oles, kita memberikan serum untuk merangsang pertumbuhan dengan hyaluronic acid, dengan vitamin C atau dengan yang lain. Kita punya serum bermacam-macam tergantung kebutuhan dari kulit. Lalu akan dilakukan rolling di wajah kita dengan alat auto roller ini, di mana ini akan meningkatkan merangsang kolagenesis, memasukkan serum, mengecilkan pori-pori dan mengangkat skarnya. Biasanya bisa dibantu dengan tindakan subsisi ya Dokter Dias. Jadi setelah kita olesin anestesi, kita bisa bantu subsisi area-area yang box scar biasanya, yang untuk kita naikkan dengan needle, lalu kita bantu dengan auto roller. Hal ini akan menimbulkan peningkatan dan perbaikan kulit yang signifikan. Next. Biasanya kalau udah nyobain awalnya takut, habis itu ketagihan ya dok auto roller? Banyak banget yang takut karena ngelihat dari YouTube ya Dokter Dias, atau ngelihat dari tempat yang lain katanya merah semua. Jadi kayak berdarah semua, padahal yang selalu sekitar mungkin 90% pasien yang melakukan auto roller atau PRP dengan auto roller di sini mengatakan bahwa nggak sakit gitu. Saya ada videonya kalau pasien yang di rolling itu dia mengatakan tidak sakit karena memang kita berikan anestesi krim yang bagus pada friend. Jadi nggak masalah, jangan takut ya. Nah, selain dengan auto roller, kita bisa dengan platelet rich plasma, di mana darah kita diambil, lalu kita proses darahnya, kita ambil serum yang bagus, di mana serum itu memiliki kandungan growth factor yang banyak. Nah, kandungan growth factor ini kita oleskan di wajah kita, maupun kita bisa suntikan di skarnya, atau kita bisa subsisi lalu kita suntikan, atau kita bisa lanjutkan dengan auto roller. Itu semua satu rangkaian platelet rich plasma, di mana growth factor yang tinggi ini akan merangsang dari pertumbuhan kulit sehingga acne scar akan berkurang. Nah, pada pasien PRP ini saya sarankan untuk sekitar 3-5 hari sebelumnya harus melakukan diet dengan baik, makan sayur, makan buah, tidur yang cukup, minum air yang banyak sehingga serum yang dihasilkan ini bagus. Nah, itu jadi PRP ini merangsang perbaikan sel kulit, menyembuhkan scar, merangsang pertumbuhan kolagen juga. Ya, next.
Nah, laser CO2 atau ablatif laser ya. Laser ablatif ini dilakukan juga di kulit, di stamping di daerah wajah yang dengan acne scar-nya. Biasanya akan timbul bintik-bintik kehitaman yang nantinya seiring dengan waktu sekitar 3-5 hari dia akan keropengnya hilang, bintik-bintiknya. Seiring dengan hilangnya keropeng nanti kulit akan mengalami peningkatan karena laser ini fungsinya juga untuk merangsang pertumbuhan kolagen. Dia akan membantu meremajakan kulit juga dan memperbaiki dari tekstur kulit. Nah, untuk auto roller, untuk laser CO2 dan untuk PRP ini biasanya ada downtime-nya ya, dokter, sekitar 2-3 hari. Biasanya downtime-nya seperti apa? Downtime-nya untuk auto roller dan PRP biasanya downtime-nya merah wajahnya. Nah, merah itu biasanya setelah tergantung masing-masing kulit ya, ada yang eritemanya berkepanjangan, ada yang cepat subside atau cepat hilang. Biasanya sekitar 2-3 hari dia kemerahan, lalu dia akan mengalami proses regenerasi kan, jadi kalau kulit matinya akan terangkat, kadang ada pengelupasan tipis-tipis gitu. Itu untuk PRP dan auto roller, sedangkan untuk CO2 biasanya downtime-nya sekitar 5 harian karena dia kita tembakkan laser, di sana ada bintik-bintik kehitaman, kemerahan dulu, nanti akan hitam, nanti berangsur-angsur hilang. Nah, biasanya setelah tindakan seperti ini kita anjurkan untuk 1-2 hari satu hari di rumah untuk selalu menggunakan sunblock setelahnya, biar tidak terjadi senjata makan tuan. Nanti malah kita mau treatment terus kita panas-panas, kita ke pantai ya, kalau di Bali senang banget kita ke pantai, aduh berjemur akhirnya kok hitam. Nah, itu hati-hati. Biasanya saya selalu mengedukasi pasien agar mencari waktu 1 atau 2 hari untuk stay indoor atau keluar pun pakai sunblock dan tidak berjemur. Oke, selanjutnya, nah ini ada tindakan juga Voluderm. Voluderm ini adalah tindakan menggunakan microneedling RF. Jadi adanya radiofrekuensi atau energi panas yang kita berikan pada kulit wajahnya, namun juga ada microneedlingnya. Jadi di alat ini di ujungnya itu ada jarum kecil-kecil juga seperti auto roller, namun dia lebih kotak ya, lebih besar sedikit. Nah, ini distampingkan sekali, lalu di tempat lain lagi. Jadi selain dia menimbulkan perlukaan yang tipis atau kecil-kecil itu, dia juga menghantarkan energi panas dan juga dia meningkatkan aktivitas dari otot, di mana energi radiofrekuensi dan microneedling ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan kolagenesis juga, merangsang pertumbuhan penyembuhan luka yang baru sehingga skar akan terangkat ke atas. Nah, ini treatment Voluderm. Jadi dia bisa memperbaiki tekstur kulit. Kulitnya mencerahkan, mengecilkan pori-pori, merangsang pertumbuhan kolagen, juga menyembuhkan skar bekas jerawat. Nah, lebih baik. Jadi kita harus memiliki asupan nutrisi yang tepat, memiliki makan yang tinggi sayur, tinggi buah, yang tinggi antioksidan, tinggi vitamin C, vitamin A, zinc, di mana kulit kita akan terjaga lebih sehat dan juga lebih cerah. Selain dari luar, kita juga harus ada perbaikan dari dalam. Dan juga lifestyle seperti merokok maupun minum alkohol harus kita kurangin, sehingga berkurangnya tubuh kita dari radikal bebas. Itu tambahan dari saya, Dr. Dias. Terima kasih, Dr. Angel. Nah, Kedafren, jadi solusinya sudah banyak ya buat Kedafren semua yang punya permasalahan acne scar ini. Kita punya solusinya untuk membantu Kedafren semua. Sambil juga diperhatikan, seperti tadi yang Dr. Angel jelaskan, selain kita rajin perawatan, kita juga harus memperhatikan lifestyle kita ya dok ya. Betul. Biar secara keseluruhan ini lebih baik jadinya. Dan buat Kedafren yang mau langsung melakukan treatment dan mengikuti saran dari Dr. Angel, boleh nggak perlu takut lagi ya untuk langsung datang ke klinik estetika Dr. Avandi, karena
di klinik estetika juga sudah ditetapkan protokol kesehatan yang ketat nih Kak Dafren, sesuai dengan anjuran pemerintah biar Kak Dafren aman dan nyaman untuk treatment. Apa saja sih dok protokol kesehatan yang sudah ditetapkan nih di estetika Dr. Afandi? Iya, jadi estetika Dr. Afandi ini menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita ada pengecekan suhu tubuh, wajib pasien yang datang untuk menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Serta kita juga menerapkan sistem physical distancing ya, jaga jarak masing-masing. Selain itu dari perawat, kasir maupun dokter kita menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan juga penyemprotan zat disinfektan rutin selama 2 jam sekali. Serta pada pasien yang ingin facial, kita sudah menyiapkan disposable bed sheet, jadi sekali pakai dibuang ya untuk alas kasurnya, sehingga aman satu kali untuk satu pasien. Selain itu, estetika Dr. Afandi juga menerapkan protokol kesehatan baru, yaitu menggunakan sinar UVC dan air purifier sebagai perlindungan ganda untuk meminimalkan kedafrans untuk terinfeksi virus saat berada di area klinik. Sinar UVC ini fungsinya untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus di udara saat berada di area estetika Dr. Afandi. Jadi lampu UVC itu dapat mensterilkan ruangan dari berbagai virus dan bakteri sehingga sampai 99%. Jadi treatment di sini aman ya, Kedafren. Selain itu, kita memanfaatkan teknologi UVC 150 untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus di area klinik. Kini estetika Dr. Afandi juga punya air purifier sebagai perlindungan ganda untuk Kedafren. Jadi teknologi ini digunakan pada ruangan-ruangan. Contohnya di ruang treatment ada, ruang konsultasi dokter ada, di ruang tunggu ada, sehingga terjadi pertukaran udara dengan bagus. Gitu, jadi jangan takut ya Kedafrens untuk datang ke sini. Walaupun di era pandemi ini perlu kan kita untuk perawatan, apalagi yang mukanya sudah kusam, sudah ada jerawat yang beruntusan-beruntusan, ataupun sampai ada akne scar juga. Oh iya. Banget, dok. Oh iya, dok, ada tambahan lagi, di masa pandemi ini sering banget pasien malah datang sebenarnya karena kan biasanya beberapa perawatan ada downtime-nya ya dokter, seperti tadi kayak auto roller, lalu PRP. Nah itu kan biasanya ada downtime-nya sehingga pada saat pandemi ini banyak yang stay at home, jadi mereka malah perawatan gitu. Karena stay at home ini juga jadinya hasilnya bisa jadi lebih maksimal ya dok, karena jadi jarang-jarang keluar, jarang-jarang kena sinar matahari juga ya dok ya. Nah jadi mumpung lagi stay at home, nah sambil melakukan perawatan daripada nggak sama sekali atau kulit malah makin kusam. Atau buat Kedafren yang belum punya waktu untuk langsung nih datang ke klinik buat perawatan, nah nggak perlu khawatir ya, karena Kedafren masih juga bisa mendapatkan krim perawatan dengan konsultasi secara online melalui Estetika Digital Solutions. Jadi Kedafren nanti bisa melakukan konsultasinya lewat live video consultation ataupun live photo consultation. Nah bisa di mana aja tuh, jadi Kedafren bisa sambil di rumah, sambil kalau lagi kosong, lagi gabut nih dok, biasanya ngapain nih ya gitu. Nah sambil aja online konsultasi, betul, online konsultasi atau langsung datang aja ke klinik estetika untuk perawatan. Selain itu kita juga ada layanan home service ya dok untuk treatment tertentu. Betul. Jadi Kedafren nih gimana dok? Ada tambahan dok? Iya, jadi buat Kedafren yang ingin di rumah aja, stay at home, jangan masalah karena klinik estetika Dr. Afandi juga memberikan pelayanan home service untuk beberapa treatment tertentu. Jadi Kedafren yang ingin home service di rumah, segera telepon klinik estetika Dr. Afandi di cabang terdekat mana aja. Kita bisa melayani Anda. Jadi di rumah bisa tetap cantik. Nah, betul banget dok, itu yang paling pentingnya. Jadi tinggal telepon, langsung tentukan aja tanggal janjiannya, harinya. Nah, nanti diantarkan deh, kita datang deh layanan home service ini ke rumah Kedafren semua. Nah, hari ini banyak juga nih dok yang nonton dok. Antusias sekali nih dok, mungkin banyak juga nih yang mengalami scar nih dok akibat jerawat. Nah, pas banget nih buat Kedafren yang nonton hari ini. Kedafren beruntung banget karena
akan diumumkan banyak promo buat Kedafriend yang saat ini sedang menyaksikan. Ada Kepo, apa tuh Kepo? Yaitu klinik estetika special offers buat Kedafriend yang mau perawatan tapi hemat. Ada apa aja sih nih promonya? Yuk kita kepoin ya Kedafriend. Nah, aku mau sharing ini nih dok. Jadi ada promo khusus buat Kedafriend. Hari ini ada 2 promonya buat Kedafriend yang di daerah Denpasar. Ya, ini jadi promo khusus untuk di Estetika Dr. Ava di Denpasar, dan satu lagi untuk Kedafriend yang di mana aja bisa menggunakan Estetika Treatment Card. Nah, untuk promo khusus estetika di Dr. Ava di Denpasar, jadi buat Kedafriend yang sore ini menyaksikan Skin Talk, nah Kedafriend bisa langsung mendapatkan hadiah diskon treatment tertentu sebesar 20%. Wow, lumayan ya dok diskonnya. Lumayan banget dan nih. Dan ada treatment yang gratis juga loh dok buat Kedafriend yang menyaksikan nih hari ini. Gimana sih cara untuk mendapatkannya? Gampang banget. Untuk Kedafriend yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook dan juga di Instagram. Nah, Kedafriend tinggal screenshot aja layar handphone kalian. Nah, nanti fotonya bisa Kedafriend tunjukkan ke kasir untuk meredeem promo tersebut. Lalu buat Kedafriend yang sedang menyaksikan dari Zoom, ini lebih mudah lagi karena Kedafriend tinggal sebutkan saja nanti pada kasir nama, nomor telepon atau alamat email yang Kedafriend daftarkan pada saat registrasi di Zoom hari ini. Lalu apa saja sih treatment yang dapat diskon nih 20%? Nah, yuk kita tunggu, kita intip. Ini karena yang paling penting nih. Tuh. Sebentar. Untuk promo-promo ini, ibu-ibu ini paling nomor 1 biasanya. Biasanya belinya langsung 5 gitu. Nah, betul dok, karena murah banget dok jatuhnya. Tuh kan, kapan lagi? Ibu-ibu kan smart dok biasanya. Betul. Kalau ada promo langsung pasang kuping gitu. Iya, betul itu, saya ibu-ibu soalnya. Saya juga dok, jadi ibu-ibu sebentar lagi. Oke. Nah ini treatment yang efektif juga nih untuk Kedafriend membantu menghilangkan bekas jerawat. Nah ini salah satunya ada auto rollernya. Dan Kedafriend yang di Estetika Denpasar bisa mendapatkan diskon 20% untuk auto roller. Lalu ada brightening injection, diskonnya juga 20%. Lalu intensive glowing infusion ini bisa Kedafriend dapatkan di rumah juga ya, jadi bisa home service atau buat yang di kantor juga bisa. Jadi bisa office service juga. Diskonnya juga lagi 20%. Ini favorit banget loh Dr. Tias, intensive glowing infusion di tempat kami. Soalnya mungkin di sini kan juga cuacanya panas ya, terus dekat pantai seperti itu, banyak kita suka melali atau suka jalan-jalan. Jadi banyak banget pasien yang habis Mebanten itu habis upacara, bisa apa biasanya datang ke sini, ya infus. Favorit ini, yang di Denpasar tolong jangan disia-siakan promo ini. Nah tuh, Kedafriend di Denpasar tolong jangan disia-siakan. Catat tuh Kedafriend diskon 20% ya. Lumayan jadi cerah. Dan ini yang lebih fantastis nih dok, gratis cuma-cuma, free radio frekuensi. Saya boleh ya? Ini ya? Panitia nggak boleh ya? Panitia boleh nggak nih? Buat Kedafriend yang sudah transaksi sebesar 750.000 dapat radio frekuensi juga gratis. Iya benar gratis. Nah ini untuk meniruskan pipi nih buat Kedafriend yang mau kayak artis-artis Korea ya dok. Betul. V-shape. Saya juga perlu ini. Menghilangkan double chin, terus penyamar keriput-keriput, menghilangkan kantung mata, bisa gratis nih buat Kedafriend. Lalu sekarang promo buat Kedafriend yang di mana aja nih di luar Denpasar, yaitu ada Estetika Treatment Card. Jadi Estetika Treatment Card ini adalah kartu-kartu sakti yang bisa Kedafriend tukarkan dengan treatment dengan harga yang miring banget. Contohnya ada Amethyst Treatment Card,
yang harganya cuma 199.000 aja, Kedafren sudah bisa dapatkan perawatan seharga 400 ribuan ya, seperti facial dan mikrodermabrasi harganya segitu ya dok ya? Ya, facial Healing ya dok. mikrodermabrasi bisa menggunakan Amethyst Card ini ya Dokter Dias. Nah, lumayan kan, berarti diskonnya 50% ini kalau segini ya. Banyak banget yang beli dok, ada yang 10 gitu sekalian. Soalnya Desember ini kecil kan ya. Nah, betul dok. Jadi mumpung lagi ada dan memang terbatas juga dok, ininya limit juga jumlahnya. Jadi banyak Kedafren yang langsung beli borong nih 10 biar bisa dipakai buat nanti buat tahun depan. Nih Kedafren jangan sampai kehabisan, makanya ada Amethyst, lalu ada Beryl dan Beryl ini yang mau mikropil ya. Tadi mikrodermabrasi dan lalu Citrin ini yang mau Red Leaf Aqua Pure bisa pakai Citrin. Betul. Lalu Diamond. Lalu ada Emerald, ada Fluorite, ada Garnet, Hematite, Inkaros. Ini harganya diskonnya bombastis nih dok. Ini untuk hemat sampai 12 ya? jutaan. Untuk HIFU diskonnya besar loh ini, untuk pengencangan wajah. Besar. Oke banget. Jadi Kedafren kalau mau treatment HIFU, nah bisa hemat 12 jutaan ini, bisa buat beli handphone lagi, disimpan diskonnya. Lalu ada Jet, Kyanite, Lemon Quartz. Ini yang untuk auto roller ya dok ya? Ya, untuk auto roller Kyanite 800.000. Untuk PRP tadi yang Diamond 1,2 juta. Jet ini untuk infus 560.000. Saya sampai hafal dokter karena banyak pasiennya. Dia minta pakai voucher karena voucher ini kan berakhir di Desember, namun masih bisa sampai tahun depan kan di redeem. Jadi pasiennya pada kayak beli-beli gitu. Iya, dan voucher-voucher ini yang favorit ya dok ya. Betul. Buat Kedafren. Nah, jadi buruan deh tuh Kedafren, kalau penasaran voucher-voucher yang cantik itu bisa ditukar dengan apa saja, langsung cek aja ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian promo. Di situ dijelaskan tuh detail, bisa ditukar dengan apa saja, di mana saja ditukarkannya. Atau Kedafren juga bisa sering-sering kepoin nih Instagram kita @klinikestetika, atau di Facebook juga bisa Klinik Estetika, atau bisa langsung telepon aja ke klinik terdekat dari rumah Kedafren buat mendapatkan info promo-promo tersebut. Jadi mumpung lagi banyak banget nih promonya, yuk langsung perawatan ya ke Estetika Dr. Afandi. Kapan lagi ya dok ya? Setuju. Ini harga promonya luar biasa sih dok. Iya, bombastis, mantap nih. Jadi beruntunglah buat Kedafren yang menonton hari ini, jadi tahu nih banyak perawatan-perawatan yang murah. Hari ini, wow, cukup banyak nih dok yang mengirimkan pertanyaan dok. Kita mulai masuk ke sesi pertanyaan ya dok ya. Wah iya. Banyak sekali nih yang antusias nih karena dokternya cantik hari ini. Narasumbernya cantik. Iya, dokter dia cantik banget. Iya, dokter Angel. Kita pilih dulu ya dok ya. Ini boleh kita jawab semua juga boleh dok kalau mau cepet nih dok. Oh boleh. Kasian yang udah tanya nih. Boleh. Tapi kita pilih yang terbaik dulu deh kalau gitu. Nah ini dari Kak Mona Carolina nih dok. Pertanyaannya nyambung banget nih, relate banget sama situasi saat ini. Oke. Halo dok, saya ingin bertanya tips untuk mencegah jerawat karena selalu pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Dan apakah jerawat selain di muka itu wajar dok? Oke. Untuk mencegah jerawat yang kita sebut sekarang booming banget, kita sebut maksni ya. Nah, untuk jerawat karena menggunakan masker. Biasanya kenapa sih timbul jerawat dengan masker itu? Karena pertama, kita harus lihat masker yang kita gunakan. Masker yang kita gunakan itu bila masker surgical mask atau masker kain. Nah, ada beberapa pasien yang memang lebih iritatif menggunakan surgical mask. Maka saya lebih sarankan memang kalau kita berpergian keluar yang tidak ke daerah yang terlalu crowded,
kita bisa menggunakan masker kain yang berbahan katun. Yang berbahan scuba pun biasanya saya lebih tidak sarankan karena biasanya dia tidak menyerap keringat atau pertukaran udaranya tidak terlalu bagus. Lalu selain itu biasanya karena kita menggunakan masker itu terjadi sirkulasi udara yang tidak bagus. Nah, apalagi kalau kita sudah menggunakan menggunakan make up, jadi kayak foundation atau BB cream yang menutup pori-pori. Nah, seperti itu saya sarankan tidak usah dipakai. Yang perlu kita pakai adalah sunblock. Yang ketiga, jerawatnya itu bisa muncul karena kulit terlalu kering atau kulit terlalu lembab. Biasanya tergantung dari skin type-nya. Pada kulit yang terlalu oily, maka nanti akan terjadi peningkatan sebum yang berlebihan di sana, maka dia akan malah menyebabkan kulitnya lebih gampang teriritasi apabila dibantu dengan gesekan-gesekan masker kan. Dan juga pada kulit yang kering biasanya dengan ditutup seperti itu kulitnya akan lebih mengalami kering dan mudah lecet, mudah iritasi. Sehingga saya sarankan pada masa seperti ini adalah kita tetap memperbaiki dari skin barrier kulit. Kita perlu memberikan moisturizer. Kalau pada pasien dengan yang acne prone kita berikan yang moisturizer oil free seperti itu dokter, dan juga mengurangi penggunaan make up seperti foundation atau blush on atau BB cream. Kita gunakan hal yang basic yaitu serum dan sunblock itu cukup. Setelahnya masker itu juga kita harus cuci atau kita ganti setiap 4 jam sekali. Itu. Yang pertanyaan kedua apa ya dokter Dias? Mama-mama agak Iya dok, ini pertanyaan dari Kak Rahmanur nih dok, bagus nih pertanyaannya. Tapi agak banyak dok, gak apa-apa ya pertanyaannya. Oke. Rahma Fitri Nur izin bertanya pada Dokter Angelia. Yang pertama, bagaimana proses kerusakan kolagen dan jaringan lain akibat inflamasi akne dalam menyebabkan perubahan tekstur kulit yang permanen? Mungkin mau dijawab dulu atau lanjut? Itu dulu aja ya. Jadi menanyakan mengapa jerawat bisa menyebabkan kerusakan dari kolagen ya. Iya, betul. Jadi pada proses jerawat itu terjadi inflamasi, di mana inflamasi itu ada banyak pembuluh darah, sel darah putih pun juga ke sana, dan mediator-mediator kimia yang menyebabkan peradangan. Di mana di sana itu nanti akan terjadi jaringan parut atau granulasi, jadi penyembuhan jaringan. Nah, penyembuhan jaringan nanti akan terjadi proses remodeling. Nah, proses remodeling ini yang menyebabkan pada saat terjadinya peradangan itu terjadi mediator-mediator kimia yang menyebabkan penyembuhan luka itu tidak maksimal karena ada inhibitor atau mediator yang mencegah terjadinya penyembuhan dengan baik, sehingga terjadi perangsangan kolagen yang tidak bisa seperti sedia kala. Nah, jadi karena peradangan tersebut dan jaringan granulasi, maka akan terjadi penyembuhan luka sekunder. Jadi yang penyembuhan luka sekunder ini bisa terjadi yang acne scar tersebut, bisa bopeng, bisa hipertrofi. Ya, itu sedikit penjelasan mengenai kurangnya kolagen atau gangguan dari pembentukan acne scar ya, karena kolagenesis. Baik dok. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dok, masih dari Kak Rahmanur. Apakah scar tipe ice dan rolling bisa dihilangkan secara sempurna dan apakah bisa dikombinasikan dengan penggunaan retinoid topikal dan AHA? Oke, untuk ice pick scar dan rolling scar ya? Iya betul dok. Oke, memang untuk ice pick scar ini memang dia lebih susah untuk penyembuhannya. Dan dengan krim saja retinoid tidak bisa. Jadi saya sarankan memang dengan bantuan TCA Cross, dengan peeling, atau juga dengan bantuan auto roller itu dan subsisi untuk membantu penyembuhan acne scar ini. Dengan krim saja tidak bisa kalau saya. Gitu. Jadi ke friend atau siapa nanti namanya Rahma ya? Iya, Kak Rahma. Rahma datang ke sini yuk, nanti konsultasikan lebih dekat lagi ke sini atau ke klinik estetika Dr. Avani terdekat, nanti konsultasikan. Karena krim aja nggak cukup. Terima kasih. Ada lagi? Masih dari Kak Rahmanur, dok. Banyak pertanyaannya ya. Ini dapat hadiah loh. Gak apa-apa, dok. Ya. Bagaimana proses laser treatment, laser CO2, dalam merangsang produksi kolagen selama penyembuhan luka, sehingga tekstur kulit menjadi lebih baik dan scar berkurang secara maksimal?
Oke, laser CO2 dia menembakkan energi laser ablatif. Jadi laser itu ada macam-macam ya. Ada laser ablatif, ada non ablatif. Jadi ablatif dia menimbulkan panas dan menimbulkan perlukaan di sana. Nah, dengan adanya perlukaan itu, dia akan merangsang mediator-mediator kimia untuk datang ke sana, yang akan merangsang nanti produksi dari kolagen dan elastin. Sehingga produksi kolagen dan elastin ini akan meningkatkan, akan memberikan ikatan antar jaringan itu atau matriks antar jaringannya itu lebih kuat dan lebih kokoh, sehingga skar yang awalnya kopeng dia akan mulai mengalami peningkatan karena seiring dengan peningkatan kolagen tersebut. Itu fungsi dari lasernya. Baik dokter, kita cari pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Kak Erika Paramita nih, autoroller apakah bisa digunakan sendiri di rumah tanpa pengawasan dokter? Nah, bagaimana nih dok? Nah, ini bahaya banget sih kalau saran saya untuk tindakan autoroller. Memang saya tahu juga di beberapa salon ada juga ya dokter ya. Nah, kenapa kok harus dengan pengawasan dokter walaupun jarum-jarumnya itu kecil? Yang pertama karena dokter bisa mengetahui tipe kulitnya seperti apa dan serum apa yang akan digunakan. Yang kedua, autoroller itu kedalamannya harus kita atur untuk masing-masing area yang berbeda, masing-masing skar yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Apabila kita melakukan destruksi atau perlukaan yang berlebihan, maka akan menimbulkan efek yang lebih buruk, yaitu seperti HPI atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi akan menjadi lebih gelap kulitnya atau lebih gosong. Nah, hal itu mau kita hindari. Atau perlukaan yang berlebih nanti malah akan menimbulkan gopeng seperti itu. Nah, selain itu, apabila autoroller kita lakukan di rumah lalu dengan kedalaman yang memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka tidak ada gunanya, dokter. Nah, itu kedafren. Jadi saran saya untuk autoroller lebih baik dilakukan atau sangat saya sarankan dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman. Salah satunya ya di klinik kami ini yaitu klinik estetika Dr. Avandi. Jangan dicoba di rumah ya, karena saya juga pernah nih punya pengalaman ada pasien yang setelah autoroller di rumah dia malah bekas-bekas gitu, dia garis-garis hitam seperti itu yang kita memang harus mengobati, mengeluarkan biaya lebih lagi gitu. Maunya irit tapi nanti malah kantong kering nanti. Ya. Sayang ya dok ya. Jadi itu kedafren harus hati-hati ya untuk treatment, lebih baik langsung diserahkan saja sama dokter profesional ya dok ya yang memang tambahan sudah sekali lagi ya kedafren dokter Dias, alat autoroller sangat menentukan. Memang di luar sana banyak dijual ya alat autoroller dan jarum-jarum yang dikatakan untuk microneedling ini, namun apakah itu sudah sesuai dengan standar prosedur, apakah itu sesuai dengan protokol, apakah alat itu memang mumpuni namanya bahasa Jawanya ya, memang sesuai, memang bisa merangsang. Nah, itu yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Kita perlu tinjau. Jangan gampang-gampang kita mencari yang murah atau mencari yang gampang, tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Gitu. Terima kasih. Banyak banget pertanyaannya ya. Dokter Dias, iya dok, tapi sayangnya waktu kita juga sudah mau habis nih dok. Jadi sepertinya sudah cukup ya dok ya untuk kedafren yang pertanyaannya masih belum bisa kami jawab. Kami mohon maaf ya, mungkin kedafren bisa langsung nanti tanyakan saja di sosial media kita di @klinikestetika di Instagram. Buat kedafren yang di Instagram juga mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kita jawab hari ini karena waktunya terbatas. Tadi pertanyaannya ada ada 3 orang ya yang sudah dijawab oleh Dr. Angelia, tapi kita pilih 2 nih, yaitu dari dari Kak Rahmanur dan juga Kak Erika Paramita. Selamat ya buat Kak Rahmanur dan Kak Erika Paramita. Pertanyaan kalian berhak mendapatkan hadiah tote bag gratis dari Estetika Dr. Avandi. Baik, karena semua sudah dijelaskan oleh Dr. Angelia, pertanyaan juga sudah dijawab oleh Dr. Angelia. Artinya, Skin Talk hari ini sampai di sini dulu ya, kedafren ya. Terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali nih. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Iya,
sangat antusias saya. Nanti bagi teman-teman yang memang ingin menanyakan bisa tanya nanti di IG Live Pulangan ya, atau di inbox nanti kita akan bantu menjawab ya. Yang jangan sedih kalau nggak dijawab ya, nanti kita jawabin kok. Bisa message atau DM kami Klinik Estetika Dr. Avanti, kita pasti akan bales ya. Iya, betul sekali dokter. Atau mungkin ada yang penasaran sama pengalaman-pengalamannya Dokter Angelia, nah itu bisa dicek di Instagramnya Dokter Angelia ya dok ya. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman Dokter Angel dalam mengatasi permasalahan kulit pasien-pasiennya. Baik, terima kasih untuk Kedafren yang sudah menyaksikan Skin Talk episode 39 ini sampai habis. Saksikan Skin Talk episode selanjutnya ya di minggu depan, karena kita tentunya akan membahas nih lagi yang seru-seru seputar kecantikan, dan yang paling penting akan diumumkan promo-promo untuk kota selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Kedafren ya. Saya dan Dr. Angelia izin undur pamit diri dulu. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Selamat sore dokter, selamat sore Kedafren. Selamat sore, bye-bye, sampai jumpa lagi Kedafren. Bye-bye Dr. Tias. Sampai jumpa lagi, dok.